Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Corporate Governance bersama saya, Vera Apri Dina Safitri. Hari ini kita akan membahas tentang agensi teori atau teori keagenan. Referensi yang digunakan adalah buku Etika dalam Berbisnis dan Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan, Raharjo Slamet Sumarsono, 2018, Salemba 4, Jakarta. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan teori keagenan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui peran teori keagenan dalam praktik akuntansi. Apa yang dimaksud dengan teori keagenan dan untuk apa sebenarnya teori keagenan ini? Yang pertama, sebagai pendahuluan, dalam tata kelola perusahaan, ketika terjadi pemisahan antara pemilik, dalam hal ini adalah pemegang saham, dengan pihak manajemen, dalam hal ini adalah agen, maka memungkinkan terjadi konflik keagenan. Apa itu konflik keagenan? Konflik keagenan adalah tindakan di mana pihak agen atau pihak manajemen bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak prinsipal atau pemegang saham. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mengatur bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan dan jalannya kepengurusan. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemegang saham dapat melakukan kesalahan dalam mengangkat direksi dan komisaris. Kesalahan pemilihan ini biasa disebut dengan adverse selection. Adverse selection disebabkan karena pengetahuan yang kurang memadai tentang kemampuan dan karakter direksi atau komisaris. Pengetahuan yang kurang memadai ini dapat disebabkan karena tidak tersedianya informasi atau karena tersembunyinya informasi tersebut. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang salah. Contoh masalah keagenan antara lain adalah masalah yang terjadi antara shareholder dengan manajemen, pemerintah dengan masyarakat, dan pemberi kerja dengan pekerja. Di sini agensi teori memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah keagenan tersebut. Agensi teori hadir untuk mengurangi konflik of interest antara pihak manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham. Agensi teori juga digunakan untuk mengatasi masalah pembagian resiko. Fokus dari agensi teori adalah untuk menentukan kontrak yang paling optimal untuk mengatur hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen. Kontrak antara prinsipal dengan agen ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kontrak berorientasi perilaku. Di sini kontrak dibuat untuk mengawasi atau mengatur perilaku agen. Contoh dari kontrak berorientasi perilaku adalah pemberian sistem gaji tetap dan pengaturan melalui hierarki. Yang kedua, ada kontrak berorientasi hasil. Di sini contoh dari kontrak berorientasi hasil adalah pemberian insentif dan pemberian opsi saham. Konflik keagenan dapat terjadi karena disebabkan oleh moral hazard. Apa yang dimaksud dengan moral hazard? Moral hazard adalah tindakan yang dilakukan oleh agen dalam suatu transaksi yang mempengaruhi penilaian prinsipal, namun pihak prinsipal tidak dapat mengawasi tindakan tersebut. Contohnya dalam praktik akuntansi adalah ketika seorang manajemen atau seorang manajer melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan atau biasa disebut dengan earning management untuk memenuhi atau meningkatkan kepuasan pribadi, di mana ketika manajemen melakukan hal tersebut dimotivasi dengan keinginan untuk mendapatkan insentif dari prinsipal, maka hal tersebut adalah termasuk dalam kategori moral hazard.
Kenapa? Karena motif dari moral hazard adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi pihak agen. Yang selanjutnya, konflik keagenan juga dapat terjadi disebabkan karena adverse selection. Adverse selection terjadi jika salah satu pihak dalam suatu transaksi mengetahui informasi yang relevan tentang transaksi tersebut, sedangkan pihak yang lain tidak mengetahuinya. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan oleh Kirk pada tahun 1990. Syarat kontrak yang baik agar bisa meminimalisir atau mengurangi masalah-masalah keagenan. Yang pertama, kontrak harus sesuai dengan karakteristik resiko dan prinsipal. Mengapa? Karena prinsipal dan agen memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi atau menangani sebuah resiko. Kontrak yang baik adalah ketika kontrak tersebut dapat mengakomodir karakteristik dari agen maupun prinsipal, sehingga akan meminimalisir terjadinya konflik keagenan. Yang kedua, dapat mengatasi masalah conflict of interest atau benturan kepentingan antara agen maupun prinsipal. Yang ketiga, mengurangi kondisi asimetri informasi. Apa yang dimaksud dengan asimetri informasi? Silahkan kalian cari tahu tentang asimetri informasi dan kita akan bahas pada forum diskusi kita. Yang keempat adalah mencegah sifat oportunisme. Jadi kontrak yang dibuat harus bisa mencegah sifat-sifat oportunisme yang akan memungkinkan timbulnya moral hazard dari pihak agen. Yang kelima yaitu menyediakan sistem monitoring yang memadai. Setelah dibuat sebuah kontrak, harus ada sistem monitoring yang baik, sehingga aktivitas yang dilakukan antara agen dapat ditinjau atau dapat dikontrol oleh pihak prinsipal, sehingga akan selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh prinsipal. Yang keenam yaitu mengakomodasikan pembagian resiko yang adil baik dari pihak yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi di sini kontrak harus bisa memenuhi atau bisa mengakomodir pembagian resiko yang adil baik itu dari sisi agen maupun dari sisi prinsipal. Dan yang ketujuh adalah melibatkan biaya agen atau agency cost yang minimal. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Silahkan sebagai tugas tambahan kalian mencari konflik keagenan yang terjadi di perusahaan yang sudah go public dan identifikasi konflik yang terjadi itu konflik yang seperti apa dan buat rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir konflik tersebut yang bisa dibuat kontrak antara prinsipal dengan agen. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.